ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ambil iki cek, ambil. Ayo. Ambil iki, Pak. Wis ana iki ya. Sing dewan Iki loro kan. siji. Bukan nyambung lah. Tak anu kabeh tak cekel karo iki. Tidak salah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Qala mu'allifu rahimallah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billah. Cantolane kok bukan dicantol. Aku asale wawanu, niat wiritan dhewe abasan dugi. Cak bojo ngaji berarti. Lho aku tak tutup, tak kene ndek kali ngono kok. Sakwen uwen. Mon anu wong dhewe kok lho wiritan dhewe sae sing omahe. Teko kabeh ngaji berarti. Tak buat iki lho. Buka tiba. Wae tukuan iki, tuku lampu anu, lampu apa? Lampu jas. Lampu cas itu. Memang gak pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin wa inna li kulli wahidin minna syughlan wa sahilan ajilan wa ajilan summa inna a'dama wa a'dala amru rizki wa tadbiruhu wa innal baliya al-kubra li amatul khalqi abad nufusahum wa salat qulubahum. Yang paling inna a'dama paling besar wa a'dala lan paling agung-agunge al-awadid amru rizki, yaitu perkara rezeki, wa tadbiruhu dan ngatur rezeki. Fa innahu al-baliyatul kubra. Karena rezeki itu termasuk cobaan yang besar li amatil khalqi, bagi kebanyakan makhluk. Ya ono sing gak kecukup ya ono. Maksudnya gak kecukup mampu di dalam menghadapi cobaan itu mana, ya termasuk cobaan di sana ya. Tapi enggak ngefek. Jadi saya mau saiki coba itu wis enggak ngefek sama sekali karena sudah artinya sudah kepada Allah. Bagi kita sih ngefek sih aneh. Kita fulus kono masih anu masih Munting. ya. Mana kena fulus merah-merah itu. Wah. Menikmati. Ati anu, si ono senenge iki. Wonten ngopo ne lho. Manusiawi. Abad nufusahum wa salat qulubahum. Karena al-baliyatul kubra, cobaan yang besar. Kenapa disebut cobaan besar? Abad nufusahum dapat memayahkan dirinya. Mentah bapak ya, semakin banyak uang kita banyak payah ya. Buat apa fulus ini? Kadang bingung. Biasanya nggak nyekel nyotro, apa nyekel nyotro bingung ini. Ada bisa. Kayak nilai zaman biyen dipendem. Makanya istilah sekarang banyak ngomong harta apa? Paro. Harta rikas ya. Korun apa itu? Iku anu lek saiki kan ana bank. Saiki banke bangkrut. Wasaghalat qulubahum. Jadi bisa menyibukkan hati mereka. Gara-gara rezeki man. Bangsa dumumahum. Dan dumumahum menjadi apa? Susah. Dan susah. Karena fulusnya biasanya susah nih. Ono fulusnya nggak kadang susah, macam-macam. Susah bingung deh kayak di, titik utang wong macam-macam. Kawani cerita,
duwe akeh. Wedi apa? Wedi diutang lek zaman rawan, wedi apa? Dirampok dan sebagainya. Yes. Uang titik nggih sumpek, kakean yatra nggih sumpek. Iku lek mboten dibalekno nang Gusti Allah ngoten. Dadi enggak datang wa dhayya'at a'marahum. Bisa menyak-nyakan umurnya dihabiskan dengan masalah rezeki itu. Wa atomat sayyi'atim wa uzarahum, dan menjadi besar sayyi'atihim, kejelekan mereka gara-gara rezeki. Wa uzarahum, dan dosa-dosa mereka, diwangi korupsi dan sebagainya. Justru yang korupsi bukan orang-orang yang bayarannya sedikit, justru orang-orang besar. Ya, kenapa? Ya tetap gak ada ketenangan, mereka cocok ini. Dan semakin tinggi jabatan seseorang, kan semakin tinggi pula apa? Cobaan dan ujian. Terbukti sudah nyata. Ternyata yang korupsi itu mereka orang-orang besar. Mereka sing bayarane bukan seperti kita. Mereka paling sedikit berapa? Pejabat-pejabat itu 80 juta. Masya Allah. 80 termasuk juta. tunjangan. Plus tunjangan itu 80. Oh itu masih ada. Plus. Termasuk tunjangan. Oh termasuk undangan ya. Tunjangan. Wah, kok iso sik korupsi ya? Gak tutuk akal. Siji karelek niku teng luar kota, luar negeri ngono siji. Ada tambahan lagi. Tambah lagi. Oh, nasi korupsi cocok bener. Jadi kano anu nih, apa itu nggak ada puasnya. Baru kalau sudah meninggal, ya, wis gak kepingin apa-apa sudah. Yang ada anu menyesal. Wa sayyi'ati wa uzarahu. Bener temenan iki. Wa adalat bihim an babillahi ta'ala. Ini yang kita takutkan. Jadi berpaling dari pintunya Allah. Kalau sudah berpaling dari pintunya Allah, wa khidmati lan khidmah pada Allah ila khidmatid dunya wa khidmatil makhluk. Akhirnya apa? Mereka berpaling dari pintunya Allah dan berkhidmat kepada Allah. Mereka berpaling menuju ila khidmatid dunya, khidmah terhadap dunia, pelayan dunia. Wa khidmatil makhlukin, menjadi pelayan makhluk. Dan bukan pelayan Gusti Allah lagi. Beda dengan istilah apa biasa kiai, pelayan umat. Pelayan umat itu maksudnya apa? Contohnya ngeladeni umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ngeladeni hambai Gusti Allah. Nah, ini dikembalikan kepada Allah. Jadi ngeladeni umat Kanjeng Nabi itu karena apa? Ya karena perintah Gusti Allah. Makanya hakikatnya ulama itu ya ngeladeni. Bisa kita lihat pengasuh itu, istilah pengasuh kan ngeladeni, ngasuh. Dalam bahasa Arabnya khodimul mahad, pelayan, ya, al-mahad, ya pondok, maksudnya pelayan daripada santri-santri kemana. Jadi niatnya mau ngeladeni umat Kanjeng Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu betapa kasih sayangi terhadap umatnya, ya, kita itu ngeladeni khidmah. Karena kiai-kiai itu aslinya yes istilah mek ngladeni apa sing permintaane umat itu dituruti dan sebagainya. Jenenge juladen ya macam-macam ya kudu diterima kadang dilokno wong wis gerak-gerak ngilokno. Ya gitu, harus gitu. Sudah gitu. Benar-benar ini Abdullah, hambanya Allah. Jadi hamba Allah itu termasuk kedudukan yang paling tinggi. Abdullah, hamba Gusti Allah.
luar biasa. Ini terbukti pada waktu Isra Mi'raj, ya. Terbukti pada waktu Isra Mi'raj. Di situ Allah menyebutkan kanjeng Nabi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi, dengan hambanya. Itu termasuk luar biasa itu. Allah sendiri mengatakan itu hamba saya, benar-benar hamba, benar-benar menghamba kepada Allah, bukan hanya pengakuan. Saya hamba Allah, bisa iya silakan bilang demikian. Ternyata nggak cocok. Kita terkadang diperbudak oleh dunia, diperbudak dan lain sebagainya. Itu berarti tidak sesuai dengan istilah hamba. Alhamdulillah. Jadi mereka berpaling dari pintunya Allah, berpaling khidmah kepada Allah, menuju ila khidmatid dunya wa khidmatil makhlukin. Mereka diperbudak oleh dunia dan diperbudak oleh makhluk. Wa'asu fid dunya fi ghaflatin. Maka mereka hidup fid dunya, di dalam dunia, fi ghaflatin wa dzulmatin, di dalam kelalaian dan kedoliman. Wa ta'abin wa nasobin, dalam kesulitan dan kepayahan. Wa mahanatin wa dhullin, dan dalam kehinaan. Itu gara-gara rezeki memang gak gelem mensyukuri. Wa qadimu ilal akhirah mafalis, dan mereka wa qadimu lan padha teka sapa makhluk ilal akhirah marang akhirat, mafalis kali padha fikir baina aidihim, iku tetep ing dalem antarane ngarepe makhluk. Jadi mereka orang yang fakir, orang yang bangkrut. Bangkrutnya apa? Bangkrutnya karena besok di akhirat nggak punya modal, nggak punya bekal sama sekali. Pernah Rasulullah tanya kepada sahabat, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Ada hadisnya itu, nggak hafal ya. Akhirnya dijawab, inti daripada hadis Kanjeng Nabi, cara makna bebas, orang yang bangkrut itu di dunia dia membawa bekal banyak, tapi bekal itu habis. Bekal itu habis. Habis apa? Habis karena diambil oleh orang-orang yang pernah didolimi waktu di dunia. Macam-macam kita mendolimi orang itu. Ono sing niat ngemplang, ono sing niat berbagai macam, ono sing ngrasani dan sebagainya. Itu walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita ahli puasa dan semuanya itu tentunya itu akan habis. Kenapa habis? Karena pahala-pahala kita itu akan kita kasihkan terhadap etoan. Untuk maju gini. Maju gini. Jadi kalau sudah pahalanya habis, karena kita berikan terhadap orang-orang yang kita dolimi habis, akhirnya dosanya orang yang kita dolimi itu dikasihkan kepada kita. Itu semua, karena kita rugi. Kalau di dunia ini banyak
manusia. Terkadang kita bicara sak cepau, sak enake ya. Kadang nggak mikir apakah ucapan kita ini menusuk hati atau tidak. Kan ada orang sing manas hati ya, dembino, jadi wong Jawa dembino. Nek gak dembino gak apa, dembino ya. Nek gak manas hati jadi gak lego. Nah ini besok orang seperti itu termasuk orang yang bangkrut. Karena bangkrut modale amalia amal soleh mereka sudah hilang. Termasuk juga wong sing bangkrut, orang yang diperbudak oleh dunia dan sebagainya. Ini biasa berani melakukan kezaliman. Karena kemarin sudah dijelaskan ini termasuk bali adimah, cobaan yang besar. Ngaji ini mengingatkan kita kepada ngaji wong biyen-biyen itu. Dulu kan masa nggak ada lampu. Bu bahasan menangi, buatnya menangi. Oh menangi lampu sampai. Buat sami kali kudo. Ben stongkring. Ane ben anten Bangil anten namine Kiai Mas Jayati. Iku julukane stongkring Bangil. Jadi Kiai Mas Jayati hidup di zaman sebelum adanya NU. Jadi gurune NU. Karena Kiai Mas Jayati termasuk gurune Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Tapi beliau juga nyantri tabarukan kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sanging. Dan beliau bilang kepada masyarakat bahwa Habib Abdullah Sayyidi, Habib Abdullah adalah guru saya. Akhirnya masuk di dalam sejarah, dalam manaqib daripada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sanging. Di antara santri beliau adalah Kiai Mas Jayati. Itulah kiai seperti itu, kiai dulu seperti itu, rebutan jadi santri. Karena apa? Lek berguru, apalagi ketika berguru kepada wali, jadi apa? Luar biasa nanti, sanat itu. Jadi ketambahan sanat, ketambahan guru. Istilah sinar ketambahan sinar. Ini rata-rata orang dulu banyak yang istilah itu tabarukan walaupun duduk sekali perlu tabarukan sanat daripada ilmu itu. Guru, apalagi kita punya guru wali, masya Allah, ibarat sinar itu lebih mancap. Karena dawuhe para wali itu dari hati. Kalau yang diucapkan dari hati, maka yang menerima hati. Tapi kalau nafsu biasa sing nerima apa? Nafsu balesane. Kita tuturi, yo bener tuturi. Tapi tuturi ana nafsune. Sing dituturi nerima napa boten? Gak trimo. Bisa saja itu nuturi krana nafsu. Tapi lek nuturi dari hati, dari rasa kecintaan, rasa mahabbah dalam hati, nuturi, insyaallah akan menerima. Sing dituturi nerima. Lek sing gak diterima, sing gak nrimo ae, artine atos iku. Terbukti Kanjeng Nabi kurang bersih ya apa? Di situ ada Abu Lahab, Abu Jahal, Abdullah bin Ubay, munafik dan bagai-bagai. Kurang apa? Tertutup hati. Itu kan Nabi sing salah enggak. Memang hati mereka sudah tertutup. Bagi sing hati ini gak tertutup, enak langsung pun.
Malah kedudukannya melebihi daripada wali kutub. Pernah melihat wajahnya Rasulullah dan beriman, itu makomnya luar biasa, di atas daripada wali kutub. Karena kita nggak boleh ngerasani para sahabat, nggak boleh. Karena para sahabat ini sudah dapat pujian dari Allah. Jikalau ada, kan memang dalam pelajaran-pelajaran terjadi ya, konflik dan sebagainya, mungkin terjadi antara sahabat ini, ya, kan banyak di situ dalam tarikh itu dalam proses didikan Rasulullah SAW, dalam didikan Rasulullah. Mungkin kita juga pernah ya membaca tarikh Nabi, bagaimana istri-istrinya Rasulullah, ya kan awalnya nggak ada cerita api-api kan, pasti bahkan ada yang ditolak Rasulullah, setelah itu nikah kembali, bahkan itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga dalam tahap didikan Rasulullah SAW yang asalnya nggak sempurna menjadi sempurna. Jadi juga ada hikmah. Rasulullah juga pernah menala, pada nala itu sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah. Tapi ya itu ada alasan tertentu, boleh kita menolak tapi untuk tujuan baik dan sebagainya. Ada alasan, nggak bisa kita mengukur dengan satu hadis. Oh ini gak ngelakoni enggak, karena Rasul sendiri juga memberi contoh. Semua itu ada pengecualian, semua itu ada pengecualian. Kita nggak boleh belajar hadis melalui bacaan ya, tanpa melalui guru. Terkadang itu istilah itu kias dan lainnya, kadang itu koyok bertentangan dengan hadis, padahal tidak bertentangan ya. Ini bentuknya. Dan ada orang itu hanya berpegang pada Al-Quran dan hadis, langsung memahami hadis, ya nggak bisa langsung memahami Al-Quran, ya nggak bisa, harus melalui seorang guru kita, punya guru sampai kepada Rasulullah. Tapi kalau kita memahami hadis sulit kita. Ono hadis itu alma minal ma, air itu dari air. Ayo sampai maknai. Air itu dari air. Ya. Padahal itu urusan wajib mandi bagi orang yang keluar mani. Nah, itu semua perlu adanya guru untuk menerangkan Al-Quran ya kudu tafsire, hadis nggih kedanten sarahnya. Karena bahasa Indonesia dengan bahasa Al-Quran itu beda. Kadang fitnah di dalam Al-Quran itu mempunyai banyak makna. Fitnah Indonesia ya, fitnah itu menuduh. Aku gak mata ini jarane mata ini. Fitnah itu. Ya. Itu fitnah Indonesia. Tidak ada dalam Al-Quran al-fitnah itu asaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Rata-rata orang memahami fitnah, tuduhan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya keliru makna seperti itu. Mata ini ambil nuduh dan ganti, ya mata ini. Tapi banyak orang memahami
makna seperti itu. Padahal enggak, di dalam tafsir Jalalain ya itu syirik itu lebih kejam daripada pembunuhan. Atau gini, sekarang ini ada orang-orang non muslim yang memusuhi Islam berusaha bagaimana keimanan umat Islam ini akan menjadi lemah, diberi tayangan-tayangan yang bisa menggerogoti keimanan mereka. Ini termasuk fitnah. Fitnah inilah lebih kejam daripada pembunuhan. Sing ngaji nguping tangga gak krungu kudu moro ya. Jadi wasu fid dunya fi ghawlatin wa zulmatin wa asabain wa nasabin wa mahanatin wa din wa qad ilal asmafas baina aidim al-hisab baina aidim. Jadi orang-orang yang terperdaya oleh dunia, mereka akan mendapatkan kepayahan, kelupaan, kezaliman, wa maharina wa qad ilal akhir mafalis. Mereka nanti datang ke akhirat dalam keadaan mafalis, orang-orang sing bangkrut baina aidim. Al-hisab utawi hisab wal azab lan siksa illam yarham lamun orang melasi sapa Allah taala bi fadli kelawan fadli Allah wandur lan angen-angen sira kam ayatin ing pira bae nyatane ayat anjala kang wis nurunaken sapa Allah taala Gusti Allah taala fi dzalika ing dalem mengkono amri rezeki wa kam zakara wa kam lan pira bae zakara nyebut sapa Allah taala min wa'di saking janjine Allah taala wa dhamani lan tanggungane Allah taala wa qasami lan sumpai Allah taala ala dzalika ing atase mengkono rezeki walam tazalan ora gingsir sapa al anbiya pira-pira nabi wal ulama lan pira-pira ulama wal ulama lan para ulama yaiduna iku mituturi sapa anbiya lan ulama annasa ing manungsa wa yubayyinu lan padha mertelakaken sapa anbiya lan ulama lahum marang manungsa at-tariqa ing dalan wa yusannifuna lan padha ngarang sapa anbiya lan ulama lahu marang nas al-kutuba ing pira-pira kitab wa yadribuna lan padha nerangaken sapa anbiya lan ulama lahu marang nas al-amsala ing pira-pira tulodo wa yukhawifu lan padha meden-medeni sapa anbiya lan ulama hum ing nas billah kelawan siksane Allah taala wa hum hale utawi manungsa ma'dzalik ing dalem sertane mengkono wujude ayat la yahdadun iku ora padha nampa pituduh sapa nas manungsa wala yattaqulan ora padha takwa sapa anas takwa wala yatma'innuna lan ora padha anteng sapa manungsa bal balik hum utawi manungsa di gomrotin tetep ing dalem banget kangelan mindalika kang tetep saking mengkono rezeki la yazaluna ora gingsir-gingsir sapa manungsa ya khafuna iku padha wedi sapa manungsa ayyafuta ing yen topot hum ing manungsa
apa godaun mangan isu, apa sarapan ya. Au asaun utawa mangan sore. Wa aslu dalika utai asale mengkono-mengkono wedi pote godak lan asa kuli sekabehane dalik iku kilatut tadabbur titike angen-angen li ayatillahi ta'ala marang pira-pira ayate Allah Ta'ala subhanahu wa kilatut tafakkur lan titike mikir-mikir fi sonailah ing dalem pira-pira kegaweane Allah Ta'ala wa tarku tadakkuri lan ninggal eling li kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marang dawuhe Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya sini terjadi pada diri kita semua ini. Makanya sing ngaji nggih kula sampean mantuk-mantuk kabeh. Kula sampean padha mantuk-mantuk kabeh ambek godheg-godheg kabeh. Oh, cocok. Ya, cocok. Nek ngaji niki mek ngandani kiambek-kiambek diri kita sendiri. Wis gak perlu nuding orang lain ini. Nuding dirinya sendiri. Jadi masih dalam masalah rezeki. Jadi orang sing terperdaya oleh rezeki ya, mereka akan bangkrut baina aidim al-hisab baina aidim. Jadi al-hisab wal adab illam yarhamullah ta'ala bi fadli wa andur. Jadi di sini al-hisab ataupun hisab wal adab lan siksane Allah illam yarhamullah ta'ala bi fadli. Jikalau Allah tidak welas, tidak kasih sayang sama Allah bifadlihi dengan fadli Gusti Allah. Wis oleh welas Gusti Allah wis gak usah dihisab. Gak usah dihisab. Hisabnya siksaan tuh. Karena ditanya oleh Allah langsung. Dalam kondisi telanjang, keringetan sampai macam-macam. Sak dengkul, wonten sing sak udel, wonten sing sak kuping, tanya oleh Allah ambek kerem ono ngene keringet iku. Ya. Saking takute. Itu kalau dihisab itu siksaan juga itu. Belum disiksa sudah tersiksa. Karena yang tanya itu Allah. Bukan melalui malaikat enggak. Allah sendiri yang tanya. Kita kalau ditanya terhadap orang yang kita takuti, keweden apa boten? Ini Allah ini langsung. Dapat kasih sayang Gusti Allah, rahmati Gusti Allah. Enggak usah dihisab, enggak usah diazab. Langsung yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Amin. Wandur kam ayatin anjil ta'ala. Lihatlah berapa ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala fidzalika tentang masalah rezeki. Kalau kita memang mau Quran kadang enggak tahu maknanya ya gak ngrasakno pirang ayat. Pinten ayat? Boten ngrasakno nggih. Berarti Pak Imam Ghazali takon ngene iki ya dikon mengkaji berapa ayat. Boten semerap, ya kita kaji. Wa kam zakara min wa'dihi. Berapa ayat Allah menyebutkan min wa'di bagi Allah. Dari janjine Allah terhadap rezeki sing iso mensyukuri rezeki. Wa dhamanihi terhadap janjine rezeki Gusti Allah berjanji memberi rezeki ya. Wa dhamani lan tanggungane Allah terhadap rezeki umat makhluk ya. Orang itu pasti dikai rezeki ambek Gusti Allah, pasti ditanggung ambek Gusti Allah. Walaupun itu maksiat tetap dalam tanggungannya Gusti Allah. Itu banyak ayat seperti wa qasamihi lan sumpai Allah masalah rezeki ala dzalik terhadap mengkono rezeki. Walam tajil anbiya wal ulama ya'iduna nas. Jadi senantiasa para nabi dan ulama ini memberi pitutur, menasehati
terhadap manusia. Wa yubayyinuna lahum at-thariq, dan mereka para nabi dan para ulama ini menjelaskan terhadap manusia at-thariq, yaitu jalan. Wa yusannifuna lahum al-kutub, mereka banyak mengarang kitab-kitab, termasuk Imam Ghazali. Kitab yang kita pelajari ini itu luar biasa. Wa yadribuna lahum al-amsal, mereka menerangkan pakai amsal, teladan-teladan bagi ulama-ulama dulu. Wa yukhawwifunahum billah, dan mereka menakut-nakuti para nabi, para ulama menakuti manusia billah terhadap siksanya Allah Ta'ala. Ditunjukkan orang yang terbudak oleh dunia dan lain sebagainya akan bangkrut nanti. Wa hum ma'dzalik, mereka bersama mengkonomu adanya ayat itu, ya, diingatkan dalam Al-Qur'an, wis dielingno para nabi, para ulama, kok sik pancet ae layah dadut, mereka tidak mendapatkan petunjuk, walayat takut, dan mereka tidak takwa, walayat ma'innuna, dan mereka tidak tenang. Manusia tenang, balhum fi ghamratin, akan tetapi mereka dalam ghamrah, dalam kesulitan. Kenapa? Wis ayat sudah jelas dalam Al-Qur'an. Para nabi, para ulama sudah menasihati kita. Kok sik pancet ae, apa penyebabnya? Ini perlu kita ini. Balhum fi ghamratin, akan tetapi mereka di dalam apa? Kok sik kesulitan ae. Kesulitan mindal mengkono rezeki, maksudnya kesulitan berjutaan. Kok sik melarat itu bukan itu maknanya. Kalau mereka menjadikan sibuk sampai melupakan terhadap ibadah kepada Allah. La yazaluna yakhafuna ayyafutahum qada. Mereka senantiasa takut ayyafutahum qada. Takut gak bisa sarapan. Padahal rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Mereka takut apa? Gak bisa sarapan. Gak perlu takut, karena saya dijamin oleh Gusti Allah. Au asa, atau takut gak makan sore, gak makan malam dan sebagainya. Ini gak perlu, hal-hal yang wis ditanggung oleh Gusti Allah itu gak perlu kita apa? Kita pikirkan. Iki padha karo mikir sing wis diurus sampai Gusti Allah. Hal yang seperti itu, hal-hal yang dijamin masalah makanan itu tidak perlu kita pikir. Kita hanya mencari sesuatu yang halal, karena tolabul halal farido, mencari sesuatu yang halal itu fardu wajib. Seperti kita kerja itu memang diperintah oleh Allah. Masalah rezeki itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Karena Allah itu memberi rezeki kadang melalui sebab, ya, atau tidak melalui sebab. Wa aslu dzalik kulli qilatut tafakur. Asal kenapa kok sik bingung ae padahal dijamin ambek Gusti Allah. Wae kita bingung sesuatu sing belum dijamin. Apa sing gak dijamin? Amal soleh. Amal soleh gak dijamin ambek Gusti Allah. Justru kita sibuk sumpah dengan amaliyah kita ini. Kalau nggak bisa melakukan ketakwaan, kesolehan, itu seharusnya yang kita sumpeki. Tapi justru kita sumpah terhadap sesuatu yang wis dijamin oleh Allah. Apa? Rezeki kelir akhir ya mantang-manting dewe. Nah, mantang-manting mah ya kesalahannya sendiri. Kenapa hal sing wis dijamin ambek Gusti Allah, wis diurus ambek Gusti Allah, kita kok ikut-ikut ngurus, ya gitu. Kewajiban kita hanya menjalankan perintah Gusti Allah. Apa? Wajib nafkah dan sebagainya, ya kita usaha itu saja. Masa rezeki nanti Allah. Itu serahkan Allah. Karena orang-orang
mantep dengan rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Jadi mereka bekerja itu gak peduli bahwa aku kok kerja nang pasar ini oleh duit gak oleh duit, itu gak peduli. Pokoknya saya ini keluar untuk mencari fadholi Gusti Allah, itu saja. Kalau tang pasar gak dapat uang, gak dapat pelaris dan sebagainya, ya pulang. Oh berarti Allah memberi rezeki itu bukan melalui pasar itu mang. Apa? Ya mungkin nanti dapat rezeki lain, mau oleh makelaran dan lain sebagainya. Mau ke depan konco lawas sukses, aku oleh rezeki loh, tak ciprati 1 juta lah, ya dan sebagainya. Itu. Jadi orang-orang yang yakin mantap dengan rezeki wis dijamin habis Gusti Allah, ditangani habis Gusti Allah, enggak sumpek sama sekali walaupun kantongnya kalau isine. Enggak ada. Jadi kenapa coba waslu dalik ya, itu waslu dalik. Kuli qilatu tadabbur li ayatillah ta'ala. Li ayatillah SWT karena alhamdulillah. Sampai buyar ya. Jadi mereka takut nggak sarapan, takut nggak makan malam. Wa aslu dzalik kullihi illatut tadabbur li ayatillahi ta'ala subhanahu. Karena mereka sedikit tadabbur angen-angen ayat Gusti Allah Ta'ala. Kalau kita gimana bisa angen-angen gak tahu artinya? Lek gak tahu artinya nggih kudu nyedek ulama, nyedek kiai, nyedek pewaris Kanjeng Nabi. Karena mereka lah yang mampu menerangkan apa yang ada di dalam Al-Quran sehingga kita bisa tadabbur angen-angen beliau. Rezeki wis dijamin ambek Gusti Allah, wis ditanggung ambek Gusti Allah. Maksiat gak maksiat wis oleh tanggungan rezeki. Kula apa ribut-ribut aku. Sing penting aku menjalankan perintah Gusti Allah, tolabul halal fardhu. Saya mencari sesuatu sing halal, mencari nafkah untuk keluarga. Ini adalah kewajiban. Wis metuamu nang pasar, gak peduli pasar sepi utawa rame. Itu sudah. Kok sepi? Ya berarti Gusti Allah hari ini memberi rezeki saya bukan melalui pasar. Melalui apa? Iswae melalui utangan. Utang itu kan kode rezeki, ya, utang sih, kalau semua itu entek, gak super. Wakil latut tafakkur ilan titi mikir-mikir fi sonai illah ing dalam piro-piro kegaweane Allah Ta'ala. Jadi sedikitnya kita mikir di dalam ciptaane Allah Ta'ala. Wa takut tadakkuri lan ninggal eling di kalami Rasulullah SAW, dan juga meninggalkan untuk ingat terhadap dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takut ta'amul lan ninggal angen-angen di aqwali sholihin marang pira-pira dawuh wong saleh. Ini perlu kita nyekeli dawuh orang-orang yang soleh.
Karena kalau kita meninggalkan angan-angan daripada dawuh orang-orang soleh, tentu kita sumpah kok isinya lah dojo. Mikir sesuatu sing wis dijamin ambek Gusti Allah. Gak tutup akal boten tutup. Kalau kita dekat dengan orang-orang soleh, pewaris daripada Rasulullah, seperti kita yang mengkaji kitab Minhajul Abidin. Ini kita semua ini ngaji terhadap Imam Ghazali. Ngaji ini ngaos dengan Imam Ghazali. Ini termasuk angan-angan li aqwalis sholihin. Kita ngaji kitab Minhajul Abidin ini berarti kita angan-angan dengan dawuh daripada orang-orang soleh termasuk Imam Ghazali. Insyaallah akan iso ndane tenang. Jadi seumpama sampai sumpeke 90% setelah ngaji Minhajul Abidin tinggal berapa persen dari orang tanah sumpeke ya orang tanah ya. Karena kita kadang dihadapkan dengan kenyataan sing dari masyarakat itu baru kita kadang sadar ilik ngaji dan sebagainya, akhirnya menjadikan kita dan tenang. Rumaat istirsa diwasa syaitan yang dalam sertane umbar-umbaran atau katut diwasa wisi syaitan marang piro-piro pengridone setan. Kadang kita mari ngaji si katut ambil apa? Penggodane setan. Sampai dia, banyak orang yang ahli mengerti. Kok si pancet aja? Padahal dia tahu ngaji Minhajul Abidin. Tahu ngaji kitab Ihya Ulumuddin dan berbagai macam kitab yang dilakon. Kok si pancet aja? Ya ini termasuk ma'al irtirsal liwasa wisis syaitan. Mereka katut dengan pengridone setan. Wal isra lan ninglingaken ila kalami jahilin marang yo kalame ucapane wong kang bodoh-bodoh kabeh. Kadang kita yang kita dengarkan bukan kalame ulama, bukan kalame orang-orang soleh, akan tetapi kalame daripada orang-orang yang bodoh, orang bodoh tentang agama. Wal intirad lan kebujuk bi'adatil ghafirin kelawan piro-piro pengadatane wong kang padha lali. Tertipu kita ini dengan kebiasaannya orang-orang yang saleh. Hatta tamakana hingga ngalap panggonan menguasai sapa setan minum saking nas. Akhirnya apa? Karena kita terbujuk dengan adatul ghafilin, kebiasaannya orang-orang yang lupa itu, sehingga kata tamakan syaitan itu, sehingga setan ini menguasai diri kita. Warosakat dan mancep apa ada tu piro-piro pengadatan fi qulubihim ing dalam piro-piro atine nas, sehingga mancep adat pengadatan fi qulubihim dalam hatinya manusia, pada ada mongko akan bihim lawan nas apa dalika mengkono istirsal ila du'ufil qalbi marang atase ati wa riqatil yakin lan lembee keyakinan. Katut ambil pengridune setan ya. Kalau sudah katut dengan pengridune setan, ini akan bidzalika ila du'ufil qalbi. Hati kita akan menjadi lemah, du'ufil qalbi wa riqatil yakin dan lembee keyakinan. Akhirnya keyakinan kita kepada Allah itu kurang. Apa kok kurang? Apa kok hati kita ini lemah? Kenapa kok keyakinan kita kepada Allah ini lemah?
karena kita terpengaruh daripada godaan setan. Insya Allah kalau kita mau menghayati tadabbur dari keterangan ini, insya Allah bisa menjadi obat untuk menghilangkan kesumpekan sing boten wonten faedahe. Ya. Sing sumpah sing wonten faedah iku wonten sumpah sing wonten faedahe. Termasuk sumpah apa? Di masalah maisha, tapi sumpah ini bukan sampai lupa kepada Allah, enggak. Karena kondisi kayak ini ya, lupa oleh nanti yang tetap yakin bahwa rezeki itu dari Allah. Tapi sumpah ini manusiawi ya, boleh dikatakan sumpah kan. Tetap yakin sumpah sing kayak itu terkadang ya ada dosa-dosa nggak bisa terhapus kecuali dengan kesumpahannya oleh Maisha. Ya, dosa ini nggak bisa hapus, bisa terhapus dengan sumpahnya menjadi Maisha. Jadi kalau kita perform oleh Maisha, sumpah itu wajar manusiawi. Sumpah ini loh sakit ngelepur dosa-dosa di mana dosa itu tidak bisa terhapus kecuali dengan kesumpahan di dalam mencari Maisha. Dan mudah-mudahan manfaat. Ya Rabbana darabna bi anana darabna wa anana asrafna ala asrafna wa tub alaina tauba.